baik situasi nasional maupun global, bahwa kita itu seakan-akan menjadi target dari kalangan-kalangan kufar, berbagai level, berbagai bentuk, baik level sangat-sangat rendah sampai level kenegaraan. Tentunya pada saat ini kalau kita tarik pada situasi nasional belum bisa kita tahu bahwa kita masih aman, masih damai, belum ada head-to-head atau perang terbuka. Tetapi sejatinya mereka masih menggunakan konspirasi atau masih cara-cara yang sifatnya itu sekumpulan dari aliansi negara-negara kufar, dengan cara mereka melakukan proxy war dan sebagainya, sehingga satu target utama yaitu adalah kita, umat Islam, baik nasional maupun global. Sehingga bagi teman-teman atau saudara kita yang mungkin belum begitu paham apa benar sih kita itu menjadi target mereka, apa benar terjadi konsultasi politik, mestinya kita harus punya data. Dan malam ini kita akan hadirkan sedemikian banyak data dan juga akan disampaikan pula dari Ustaz kita, guru kita, Ustaz Al-Azhar, bagaimana dinamika pergerakan nasional maupun global, tentang bagaimana konspirasi politik dari mereka orang-orang kufar ini senantiasa melalui kita. Dan insya Allah kami mohon untuk antisipasi antum semuanya untuk mengikuti hingga akhir acara, karena insya Allah ini kita akan maksimal pukul 9:30 Pak Gus, 9:30 akan kita ikuti bersama diskusi dan kajian pemikiran Islam pada malam ini. Dan kesempatan kali ini saya sebagai pembawa acara terlebih akan membacakan surat acara yang pertama pembukaan, kedua inti atau penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustaz kita yang pertama, Ustaz Tengku Azhar, beliau Ketua Anas Jawa Tengah dan Ketua GBN Surakarta. Dan nanti akan disampaikan pula materi yang kedua, beliau Ustaz yang mungkin jarang kita temui hanya sebatas di media sosial, Ustaz Bizarro Ghazali Idrus, beliau seorang pemerhati dan peneliti dari Center for Islam and Global Studies. Beliau terakhir ke Lebanon, Suriah dan sebagainya. Tadi sempat bercerita sebentar bahwa beliau cukup pengalaman sekali di berbagai negara-negara Syam. Nanti bagaimana kontestasi politik ini bisa kita ketahui bersama. Kalau kita di sini sebatas pilkada atau pilpres, ternyata lebih besar lagi dari itu. Banyak sekali apa yang disampaikan beliau. Dan marilah kita awali dan kita buka diskusi malam hari ini untuk bersama itu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, yaitu acara ini penyampaian materi terkait dengan konspirasi politik antara Iran, China, Israel dan Amerika dalam perang Islam, yang nanti akan disampaikan yang pertama oleh beliau Ustaz Tengku Azhar. Untuk waktu kami persilakan. Untuk satu Bizarro kami silakan sekalian berdampingan sama Ustaz Tengku Azhar. Buat panitia membantu untuk operator laptopnya. Ustaz Bizarro biar di tengah aja, saya di pinggir. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Wabil khusus pada malam hari ini telah hadir bersama kita beliau Ustadz Fijaro yang merupakan pemerhati dunia Islam di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat bisa hadir di kota kita di Solo, dan kita tentunya akan banyak mengambil manfaat dari ilmu yang nanti akan beliau sampaikan. Begitu juga yang sangat kami hormati beliau Mas Dimas selaku membawa acara pada malam hari ini, dan juga seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini para ikhwan wal akhwat semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak menyampaikan sesuatu pada malam hari ini karena insya Allah kita akan mempersilahkan nanti Ustadz kita Ustadz Fijaro menjadi pembicara yang paling banyak insya Allah ya. Ini bukan berarti kemudian menyiksa beliau, tidak gitu kan ya. Tapi karena kita ingin mengambil manfaat dari ilmu beliau yang nanti akan beliau sampaikan. Ikhwan fillah arsyadun wassalamualaikum. Kita berbicara tentang konspirasi ya. Konspirasi ini berarti persekongkolan ya. Dan itu berangkat satu dari firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 120 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, walan tarbo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi kata Allah menggunakan kalimat lan. Walan itu berarti sekali-kali tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman. Sampai kapan, kata Allah? Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sekali-kali tidak akan pernah rela kepada kita, tidak akan pernah ridho kepada Islam dan kepada umat Islam, sampai kata Allah tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti, mengekori milah mereka. Ini menarik ya. Allah tidak menyebut kalimat din, tapi kepada milah ya. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama bahwa din, kalau din itu berkaitan dengan ideologi mereka ya. Artinya pindah agama, tidak. Tapi Allah mengatakan mengikuti milah mereka. Milah di sini maknanya adalah lebih luas ya. Mengandung adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, ismu-ismu yang mereka bangun. Kemudian belum lagi penemuan-penemuan mereka dan sebagainya. Dan itu akan dilakukan terus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kemudian kita umat Islam tunduk kepada mereka. Ya, sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Sampai laudahulu hujrodok bin ya. Kalau sekiranya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lobang apa? Lobang dog ya, salah seekor binatang yang berada di padang pasir yang binatangnya mirip seperti topi itu seperti biawak, maka kata Rasulullah apa? Kalian pun akan apa? Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang binatang dog ya, kalian pun pasti akan masuk ke dalamnya. Nah, ini kerja mereka ya. Mereka bekerja siang dan malam. Kemudian diperkuat lagi firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 217 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Kemudian kita lihat di sini apa kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi Allah mengatakan
bahwa orang-orang kafir itu, baik Yahudi maupun Nasrani, ataupun orang-orang kafir dari kalangan al-musyrikun, ya. Karena orang kafir itu ada dua jenis dalam Al-Quran. Allah sebutkan nanti dalam surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah? Ya. Kata Allah dalam surat apa? Al-Bayyinah di ayat yang pertama, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu ada dua jenis. Yang pertama, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Disepakati oleh para ulama. Ahlul kitab al-Yahudu wan Nasara, itu ya ahlul kitab. Walaupun nanti sebagian ulama menambahkannya dengan orang-orang Majusi, karena Rasulullah ketika ditanya bagaimana kami memperlakukan orang-orang Majusi, maka Rasulullah mengatakan apa? Sannuhum, ya, perlakukan mereka sebagaimana kalian memperlakukan Yahudi dan Nasrani. Sehingga sebagian ulama mengatakan Majusi masuk dalam kalangan ahlul kitab. Kemudian Rasulullah mengatakan yang kedua dari kalangan orang-orang kafir itu adalah al-musyrikun. Berarti orang-orang kafir di luar Yahudi dan Nasrani dan Majusi itu semuanya adalah apa? Al-musyrikun, ya. Mau itu Buddha, mau itu Hindu, mau itu Konghucu, apalagi aliran kepercayaan yang nggak jelas Tuhannya, kan itu kan, ya. Maka mereka masuk dalam kategori apa? Al-musyrikun. Nah, kata Allah apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka akan senantiasa memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai kalian murtad dari agama kalian bila mereka mampu melakukannya. Jadi oleh sebab itu, ikhwani fiddin arsyad wa rasulullah, ini menunjukkan bahwa konspirasi persekongkolan dalam memerangus Islam itu sudah diingatkan oleh Rasulullah, ya. Dalam hadis, dalam ayat sudah diingatkan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, apa kata Rasulullah? Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, hampir saja kata Rasulullah, tiba waktunya umat-umat selain kalian, selain Islam bersatu untuk menghabisi kalian, bersatu untuk melumat kalian, bersatu padu untuk memberangus kalian. Sebagaimana kata Rasulullah, orang-orang kelaparan yang menyikat habis makanan yang ada di atas meja makan. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kondisi makanan yang dihidangkan di atas meja makan. Dan Rasulullah ibaratkan hidangan yang ada di meja makan ini, makanan yang lezat ini, itu adalah umat Islam. Sedangkan yang akan memberangusnya itu diibaratkan oleh Rasulullah apa? Seperti orang yang sudah kelaparan berbulan-bulan atau berhari-hari tidak makan. Antum bisa bayangkan bagaimana rakusnya mereka ketika memburu dan menyerobot makanan itu. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan umat Islam itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti apa? Makanan lezat yang akan menjadi apa? Rebutan yang akan diperebutkan oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang kafir. Dan ternyata nubuat Rasulullah ini benar. Hari ini tidak ada proyek yang paling menarik di dunia, ya, tidak ada proyek terbesar yang paling menarik yang bisa menghasilkan apa? Ad-dolar, melainkan proyek terorisme atau proyek radikalisme. Jadi perlu dipahami sekali lagi. Yang hadir pada malam hari ini, ya, ketahuilah, ya, terorisme yang hari ini terus disuarakan, radikalisme yang terus diteriak-teriakkan, radikal. Mau tidur pun dia mungkin nggak mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, enggak, mungkin yang diucapkan radikal mungkin. Itu semua di belakangnya adalah apa? Ad-dolar. Ad-dolar. Kalau rupiah nggak tertarik mereka, karena rupiah kecil, ya. Mereka yang dolar. Makanya pernah saya sampaikan di beberapa kajian, Amerika dalam perang melawan radikalismenya ini, ya, dalam perang melawan terorisme yang dia bangun ini,
sampai akhir 2019 telah mengeluarkan dana 5,9 triliun US dollar Amerika Serikat. Silahkan yang bawa kalkulator kalikan 14.000 rupiah. Coba yang bawa kalkulator, siapa yang HP-nya tercanggih siapa? Yang HP-nya termahal, silahkan ya, tolong dikalikan 5,9 triliun. Itu berapa nolnya itu? Nolnya berapa? 14 ya. Dikalikan mungkin sekarang ya $1 itu 14.000 rupiah ya. Kalikan 14.000 berapa? Coba tolong ya. Kira-kira berapa duit itu ya. Makanya orang yang gila duit, orang yang dalam kondisi hari ini memang gila dengan dunia ya, maka sangat tertarik dengan yang namanya proyek terorisme dan proyek radikalisme. Sehingga sekarang semua bicara dan teriak teroris. Bayangkan Mbak, ya, ketika Menteri Indonesia itu dilantik 2019 yang lalu ya, untuk jangka yang kedua di pemerintahan Jokowi, semua menteri bicaranya teriaknya apa? Radikalisme ya. Menteri BUMN bicara tentang terorisme, Menteri Keuangan bicara tentang terorisme. Semua menteri bicara tentang terorisme, radikalisme. Itu bisa bayangkan. Seharusnya kan Menteri Keuangan tuh bicara bagaimana utang muntek loh. Bukan malah nambah utang. BUMN itu bicaranya bagaimana BUMN itu selamat. Bagaimana hutang-hutang mereka bisa terbayar, bukan malah nambah utang. Ini malah bicaranya apa? Teroris, radikal, nggak nyambung. Apalagi Menteri Agama udah jelas ya kan. Baru yang terbaru lagi rame itu good looking, macam-macam lah. Lah oleh sebab itu ikhwan sudah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi memang hari ini umat Islam itu menjadi apa? Menjadi makanan lezat yang hari ini diperjualbelikan, yang hari ini dipertaruhkan sebagai proyek besar di seluruh dunia. Oleh sebab itu kita wajib waspada. Lah oleh sebab itu berkaitan dengan pembicaraan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Nah, ini ada buku yang ditulis oleh Trita Parsi ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih panjang oleh beliau, Ustadz Faziro ya. Beliau ini ada apa? Trita Parsi ya. Ustadz Faziro, benar. Pizarro ya, Pizarro ya. Nah, ini persekutuan Israel, Iran dan Amerika Serikat ya. Jadi ini orang asli, dia asli Parsi ya. Jadi asli Iran, berkebangsaan Persia, tapi lama tinggal di Amerika Serikat dan dia menjadi guru besar di salah satu universitas di Amerika Serikat, dan dia meneliti ya, bagaimana ternyata ada perselingkuhan, ada persekongkolan secara rahasia 3 negara ini untuk membuat kehancuran yang ada di Timur Tengah dan khususnya di dunia Islam. Makanya oleh sebab itu kalau kemudian Iran teriak ya, apalagi mereka kalau biasanya kalau pas Ramadan itu di Jumat terakhir di bulan Ramadan, orang-orang Syiah di seluruh dunia merayakan hari yang mereka sebut dengan Yaumul Quds ya. Mereka merayakan Yaumul Palestin, Tahrirul Palestin. Mereka teriak Israel go to hell, Amerika go to hell. Itu hanya di mana? Hanya fil kalam, hanya sekedar di mulut mereka, dan itu hanya sebatas di depan kamera. Di belakangnya mereka adalah 3 negara ini bersekongkol di dalam penghancuran terhadap Islam dan umat Islam, dan ini harus kita pahami bersama. Kemudian yang selanjutnya, persekongkolan Amerika dan Cina dalam penyiksaan jutaan Muslim etnis Uighur. Ini menarik ya. Dibongkar oleh John Bolton. John Bolton ini mantan penasehat Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian dia keluar dari pemerintahannya Donald Trump. Kemudian dia menyusun buku ini ya, Memor Gedung Putih.
Dia tulis ya dalam memori Gedung Putih, nanti ke yang pinter bahasa Inggris, ini ada bukunya di sini. Silahkan ya. Nggak tebal-tebal banget ya, sekitar berapa ini? Sekitar 400 halaman, 500-an ya. Silahkan yang tertarik, yang bisa bahasa Inggris, nah ini bukunya ya, sudah apa? Buku translate ada ya. Bukannya silakan nanti ini ya. Ini John Bolton ini ya. Dia adalah mantan penasihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat ya. Dia membongkar di sini dalam memornya ini, dia mengatakan bahwa apa? Nah, menarik ini pernyataan daripada John Bolton ini, dia mengatakan ya. Trump mengatakan bahwa si Xi Jinping ini sebagai presiden Cina hari ini ya, kan beberapa waktu yang lalu kan Amerika akan memberikan sanksi kan itu kan, sehingga banyak yang tertipu waktu itu. Wah, Amerika akan memberikan sanksi kepada apa? Kepada Cina atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Cina terhadap Muslim Uighur. Itu kan sempat beritanya menjadi berita yang viral waktu itu ya. Tapi pada faktanya ternyata apa? Dibongkar oleh John Bolton. Bagaimana mungkin Amerika akan memberi sanksi kepada Cina atas pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur, padahal apa? Pembangunan terhadap kem-kem konsentrasi, kem-kem penyiksaan terhadap Muslim Uighur itu direstui, diridhoi oleh Amerika Serikat. Nah, ini gini ya. Trump mengatakan bahwa Xi Jinping harus melanjutkan pembangunan kem-kem konsentrasi itu ya, yang menurut Trump adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi Amerika berada di belakang Cina dalam penyiksaan terhadap jutaan Muslim Uighur. Kemudian Bolton juga menulis, Trump setuju ketika Presiden Cina Xi Jinping membela soal penahanan warga Muslim Uighur di kem-kem penahanan. Jadi ketika Xi Jinping mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang radikal, mereka ini adalah orang-orang ekstrim yang harus diselkan, yang harus dimasukkan kem-kem konsentrasi, dan itu direstui oleh Amerika Serikat. Jadi ikhwanukumullah, makanya kalau bisa kita simpulkan, memang di balik kejahatan dunia hari ini memang di belakangnya siapa? Amerika. Dan di belakang Amerika siapa? Ini dia. Di belakang Amerika ini yang harus kita perhatikan. Di belakang Amerika inilah yang hari ini. Siapa orang-orang Amerika? Siapa yang memanage Amerika ini? Nah, ini seolah akan disampaikan oleh Ustadz Pizarro. Yang jelas mereka adalah orang-orang Yahudi sayap kiri yang ekstrim, yang hari ini mereka melakukan apa? Memanage pemerintahan di Amerika Serikat. Makanya dulu ada sebuah buku pernah diterbitkan oleh Pustaka Aqwam ya, dengan judul Obama adalah presiden Amerika Serikat yang 100% Yahudi ya kan? Padahal dia dohirnya apa? Kristen. Jadi bisa jadi Donald Trump ini juga adalah apa? Yahudi. Jangan-jangan memang presiden Amerika Serikat itu dohirnya Kristen tapi batinnya apa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang hari ini apa? Memanage Amerika Serikat untuk melakukan pengerusakan yang ada di dunia, termasuk yang paling penting adalah apa? Islam dan umat Islam. Kemudian sekarang kita bicara ke Indonesia ini ya. Jadi ternyata memang ketika kita bicara tentang komunisme, wabil khusus yang ada di Solo, ini menarik. Ini ada buku yang ditulis oleh Dr. Samsul Bakri ya. Gerakan Komunisme Islam Surakarta ya. Tahun 1914 sampai 1942 ya. Jadi ternyata Solo itu memang ajib. Jadi dalam buku ini sejak tahun 1914 itu memang sudah ada upaya untuk mengislamkan yang namanya komunisme ya. Jadi di Solo itu sampai kesimpulan si penulis ini, di Solo itu waktu tahunnya antara tahun 1914 sampai 1942, bahkan sampai menangnya PKI dalam pemilu 1955 di seluruh kota di Solo ini, itu berkesimpulan bahwa apa? Dalam bidang politik partai kami PKI, dalam bidang agama kami Islam. Gitu loh.
Makanya jangan kaget di Solo itu, ya. Ngaji neng masjid jamaah aktif, ya. Tapi partainya apa? Cenderungnya kemana? Oh, jangan disebut. Jadi memang dulu seperti itu, ya. Jadi agamanya Islam. Mereka sudah sepakat tuh, kami agama Islam. Tapi untuk menegakkan Islam di negeri ini, ya, itu tidak ada partai yang paling jos bisa menegakkan hukum Islam di bumi ini kecuali PKI. Dan itu disampaikan oleh salah satu tokoh komunis, ya, salah satu komunis Solo yang berbaju Islam, namanya Kiai Dasuki Siroj, ya. Dasuki Siroj, ya. Kiai Dasuki Siroj ini seangkatan dengan namanya Kiai Misbah. Jadi di Solo itu ada dua orang kiai yang dikenal sebagai apa? Kiai komunis, ya. Kiai komunis. Bayangkan, kiai tapi komunis, ya. Satu namanya Dasuki Siroj, yang kedua namanya adalah Misbah. Kiai Dasuki Siroj ini pernah diingatkan oleh salah satu kiai NU pada waktu itu, ya. Saya lupa namanya, Kiai Tolha atau Kiai Toha, ya. Dia ingatkan, wahai Dasuki Siroj, kembalilah Anda kepada Islam. Apa kata Dasuki Siroj? Wahai Kiai Toha, kalau nggak salah namanya Kiai Toha, ya, saya tidak pernah lari dari Islam dan saya tidak pernah keluar dari Islam. Justru saya ingin menegakkan hukum Islam di bumi Solo ini, di bumi Indonesia ini. Tapi apa? Tidak ada partai yang bisa menegakkan hukum Allah, syariat Islam di Indonesia ini kecuali Partai Komunis Indonesia. Bayangkan. Jadi kayak gitu tuh di Dasuki Siroj itu dalam berdialog dengan salah satu Kiai NU pada waktu itu, ya, ketika dia mengatakan bahwa apa? Jadi ini penting untuk kita perhatikan, makanya Solo ini memang apa? Ya, memang ajib, ya. Makanya kita bisa lihat di pilkada Solo, ya. Solo itu dikenal, Pak, sarangnya terorisme, ya, kan? Sarangnya radikalisme, ya. Saya kalau ngisi di luar kota itu, Pak, ya, itu pasti polisinya akan nemui saya dulu, ya. Karena tahu saya dari Solo, ya. Pernah saya ngisi di Jepara itu, akhirnya pertama dibuat sama teman-teman itu, ya, dari Solo itu kan, ya, dari Solo, ya, sama polisi. Waktu minta izin sama kepolisian, wah ini radikal, jangan, ya. Akhirnya dibuat sama teman-teman apa? Dari Sragen, ya, ditolak juga, ya. Ya, ini kan bukan dari Solo, iya Sragen, iya Sragen kan tonggone Solo. Jadi sampai kayak gitu, Pak. Jadi sampai kayak gitu, ya. Solo itu dikenal sebagai apa? Basisnya orang-orang apa? Radikal. Padahal kalau kita lihat Solo ya kayak gitu, ya kan? Bayangkan calon pilkada, calon wali kotanya dari mana itu? Mana aktivis-aktivisnya? Lah ini menunjukkan betapa bahwa memang di Solo itu memang ya ajib memang, ya. Secara agama oke, mereka katakan agama kami Islam. Tapi partai politik kami itu adalah apa? PKI. Dulu ya, yang dulu PKI. Sekarang diam-diam aja, ya kan? Lah maka iwaniskumullah. Jadi ini memang sudah ada, ya. Jadi sudah ada upaya dari dulu untuk mengislamkan apa? Komunisme, dan ini yang wajib untuk kita waspadai, ya. Jadi jelas, ya, bagaimana mungkin komunisme itu bisa disatukan dengan Islam. Itu sama saja ingin menyatukan antara kotoran dengan yang namanya apa? Kue yang enak, nggak mungkin itu terjadi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu, kesimpulan seperti ini, ya. Jadi yang hari ini yang kita wajib waspadai, jadi modernisme dimulai dari revolusi Prancis, ya, itu menggantikan posisi tokoh-tokoh agama, dan posisi agama digantikan dengan posisi sains, kan itu kan. Jadi revolusi Prancis itu berangkat dari apa? Dari periode kelam di Eropa, di mana waktu itu gereja dan para tokoh-tokoh gereja melakukan sebuah tindakan otoriter terhadap kaum gereja, ya, terhadap orang-orang
gereja, sehingga akhirnya muncullah yang namanya modernisme pada peristiwa revolusi Perancis tahun 1800-an. Lah dari revolusi Perancis ini untuk menggeser peran agama, maka lahirlah waktu itu liberalisme agama. Muncullah pluralisme agama dan sekularisme. Ya. Waktu itu ingin menggeser peran gereja, peran agama Kristen. Tapi lambat laun liberalisme agama Kristen yang terjadi di dalam agama Kristen, pluralisme agama yang terjadi di agama Kristen, dan sekularisme yang terjadi di agama Kristen itu kemudian diekspor ke dalam tubuh umat Islam, sehingga akhirnya muncul di bawahnya. Nah, ini lahirnya. Jadi liberalisme agama, pluralisme agama, dari sekularisme ini lahirlah yang pertama deradikalisasi Islam. Jadi bisa dipahami. Jadi sekarang ini ketahuilah deradikalisasi Islam yang sedang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan sekarang sedang dikader anak-anak muda kita ini, ya. Jadi anak-anak muda kita di Solo ini mulai direkrut satu persatu, direkrut, satu persatu diambil untuk apa? Dicekoki paham deradikalisasi. Dan ini buah dari apa? Liberalisme agama, pluralisme dan sekularisme. Kemudian apa lagi? Mereka menginginkan setelah deradikalisasi, apa yang mereka inginkan lagi? Modernisasi Islam. Ya. Mereka jilbab diganti dengan yang namanya konde. Itu namanya modern. Ya. Jubah diganti dengan baju piyama. Sudah mereka berupaya untuk memodernisasi Islam. Pelajaran agama di sekolah-sekolah sudah tidak perlu lagi, diganti dengan sesuatu yang menurut mereka lebih baik, lebih modern, lebih maju. Itu yang terjadi hari ini. Akhirnya maka yang terjadi kemudian yang ketiga yang mereka lakukan, buah daripada liberalisme ini, sinkritisasi, ya, sinkritisme, mencampur adukkan ajaran Islam, ya. Makanya muncullah salam lintas agama, ya. Demi Allah, salam lintas agama itu adalah buah daripada sinkritisme, yaitu talbisul haq bil batil, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, ya, mencampur adukkan ajaran Islam yang hak dengan ajaran di luar Islam yang batil, yang sesat, yang menyimpang, ya. Salah satunya diajarkan sekarang di sekolah-sekolah, di desa-desa, kelurahan-kelurahan, sampai tingkat RT, diajarkan yang namanya salam lintas agama, ya. Jadi nggak cukup sekarang kalau ada seorang RT, nggak cukup ketika dia salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cukup. Ini namanya tidak Pancasilais. Karena Pancasilais itu agamanya 5. Agamanya 5. Kalau Anda hanya mengucapkan satu salam saja, berarti Anda ini rasis. Rasis malah. Anda radikal, Anda ekstrim, Anda tidak menjalankan Pancasila. Karena Pancasila mengakui dulu 5 agama, sekarang 7 agama. Maka kalau Anda ingin menjadi seorang Pancasilais yang religius, maka salamnya harus 5. Maka setelah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi atas nama budaya. Pernah dengar? Oh, sering. Ada Pak RT-nya di sini. Na'udzubillah min dzalik. Ini demi Allah, Pak.
orang kayak gini telah terjerumus ke dalam kekafiran dan kemusyrikan. Kenapa? Karena selain dia minta keselamatan kepada Allah, dia memohon keselamatan kepada selain Allah. Ya. Dan ternyata ketika saya di Bali beberapa waktu yang lalu, ternyata kalimat Om Swastiastu itu bukan salam, Pak. Ya. Antum bisa baca coba itu. Itu adalah cara ibadahnya orang-orang Hindu memanggil nama dewa mereka, memanggil nama Tuhan mereka. Ya. Jadi sama sebagaimana kita mengatakan ya Allah, ya Rabbi, itu yang dia terucap dalam kalimat apa? Bayangkan, pantas enggak gitu loh, seorang Muslim yang menghadap wajahnya ke kiblat, sholat 5 waktu, kemudian memanggil nama Tuhannya orang Hindu yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam Pak, haram hukumnya. Tapi menurut Pancasila sah atau haram? Hah? Wajib. Makanya kita itu kalau berpancasila itu yang benar. Demi Allah Pak, sepanca-pancasilaisnya Soekarno, nggak pernah Soekarno salam. Siapa yang meragukan kepancasilaannya Soekarno? Ayo, mana PDI? Siapa yang meragukan kepancasilaannya Kiai Haji Hashim Asy'ari? Siapa yang meragukan kepancasilaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Walaupun waktu itu belum ada Pancasila ya. Atau setelahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Mudakir, dan lain sebagainya. Apa pernah mereka menawarkan dan mengajarkan kepada kita salam 5 agama? Padahal mereka lah pencetus Pancasila. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi sekarang ini Pak, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang teriak-teriak Pancasila untuk menggiring kita kepada sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan oleh para pendiri atau oleh para perumus Pancasila. Jadi mereka ini teriak Pancasila karena apa? Lagi-lagi apa itu? Duit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dari situ terakhir ini ya, lahirlah deislamisasi. Apa deislamisasi? Penolakan terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka sudah tidak yakin lagi dengan agama. Setelah itu akhirnya apa? Muncul terakhir Pak, monggo ente mau jadi komunis yo tafadhol, ente mau jadi Syiah yo monggo ya. Ente mau jadi seorang kapitalisme yo silahkan ya. Mau nggak punya agama pun ya silahkan, itu hak asasi manusia. Ente mau nyembah Allah monggo, ente mau nyembah kayu ya monggo, ente mau nyembah wedhus ya monggo, ente mau nyembah kebo ya tafadhol silahkan ya. Makanya berangkat dari ini yang wajib kita waspadai. Makanya komunisme itu buah saja Pak. Jadi komunisme itu hanyalah apa? Buahnya. Lah kita harus waspadai proses yang terjadi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pertama yang disampaikan oleh beliau Ustaz Wasar, yang sangat semangat sekali sehingga membuat kita dalam kritik itu melek kembali bahwa konspirasi politik itu bukan suatu yang tabu, karena sudah ditegaskan di awal bahwa Yahudi dan Nasara, ya, baik skala personal, individu maupun negara, mereka tetap tidak akan ridho ya, kepada kita kaum muslimin sebelum kita ya mengikuti milah mereka. Ya, kalau tadi ditegaskan bahwa milah itu tidak hanya sekedar agama, ya, kita tidak harus berubah KTP ya menjadi Yahudi, menjadi Kristen atau yang lainnya, tapi cukup gaya hidup kita, perilaku kita, bahkan pemikiran kita itu senantiasa mengikuti mereka. Dan ini yang membuat kita tidak sadar ya, semuanya, bahwa proxy war atau konspirasi politik ini harus kita sadari bahwa perlahan dan pasti
konspirasi itu ada, ya. Dan umat Islam lagi-lagi menjadi target yang utama, ya. Kemudian nanti akan juga disampaikan materi kedua, ya, sangat faktual sekali, ya, beliau dari CIGS beliau seorang pemerhati dan peneliti dan akan memaparkan begitu banyak data yang faktual, ya, terkait dengan situasi nasional maupun global, terkait dengan bagaimana perkembangan Indonesia, kemudian juga bagaimana Syiah, ya, bagaimana Hagia Sophia yang sudah dibuka, ya, menjadi masjid dan ini menjadi suatu simbol kemenangan umat Islam, ya. Seperti apa yang terjadi di sana? Kalau kita kan mungkin kita tahunya dari Facebook, ya, dari media sosial. Ya, beliau sudah kemana-mana, ya, dengan apa yang disampaikan saya sampaikan tadi, terutama di Indonesia. Dan hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini merupakan malam yang mana kita akan melakukan pengarahan dana bagi saudara-saudara di Palestina dan juga untuk kegiatan dakwah sosial kemanusiaan. Sehingga tadi kami mohon dari panitia bisa menyiapkan kotak infaknya. Insya Allah nanti akan kita kumpulkan melalui saudara kita di Amal Cinta Al-Aqsa atau Aqsa, ya, jadi yang di depan antum nanti itu bukan dibuat kartus, ya. Itu menanti antum untuk mengeluarkan apa yang antum miliki saat ini, yaitu donasi yang terbaik, ya. Marilah kita senantiasa maksimalkan. Dan karena itu Garda Anas dari Polsikom dan Poster kami mohon untuk bisa segera mendistribusikan kotak infak, ya, karena besok tadi akan disampaikan oleh materi yang kedua. Untuk itu kami berkesempatan selanjutnya beliau Ustaz Izharul Ghazali terus dari CIGS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dzikri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sallallahu Kalau ta'ala Quran aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tanfa'u wa lan nasra hatta tabiyyana lahum. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saya hormati Ustadz Tengku Azhar, teman-teman Amal Cinta Al-Aqsa, masyarakat Muslim Solo, ya Ustadz, ya, Solo dan juga wilayah di sekitarnya, ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul semua di sini, duduk bersama di sini untuk membahas sebuah kajian Islam, keilmuan Islam maupun isu dunia Islam yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa juga salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Semoga kelak kita yang ada di sini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah saya bisa. Sudah lama saya nggak ke Solo, ya. Terakhir kalau tidak salah 2 atau 3 tahun lalu saya ke Solo, ya. Dan alhamdulillah ini saya ada keperluan memang di Jawa Tengah dan alhamdulillah Allah bisa hantarkan untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di masjid ini, Masjid At-Taqwa, ya Ustaz, ya. Yang ini ramai sekali, ya. Saya kira tadi cuma beberapa, Ustaz, ya. Ternyata ini ramai sekali. Saya jadi ingat pengalaman saya ngisi kajian di Solo, ya, beberapa tahun lalu tentang isu Zionis, isu Syiah yang juga zamannya sangat ramai sekali, ya. Ya, saya ingin buka dulu kajian kita ini dengan kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid, ya. Menurut saya ini sebuah di tengah keterpurukan dunia Islam hari ini, ya. Kita selama ini membahas keterpurukan dunia Islam, kelemahan dunia Islam. Ya, ada sebuah kabar gembira, ya, bahwa Hagia Sophia itu kembali dibuka menjadi masjid setelah 86 tahun menjadi museum, ya. Masjid Hagia Sophia ini dibebaskan oleh Sultan Mehmed, ya, Sultan Mehmed atau kita sering menyebutnya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Cuman nama aslinya itu yang Sultan Mehmed, ya. Karena orang-orang Turki itu menjadikan nama Muhammad itu sakral, suci, ya. Makanya mereka itu lebih suka memakai nama Mehmed, Mahmud, karena takut memakai nama Muhammad nggak sesuai akhlaknya.
Seperti itu. Nah, itu begitu tawadunya tuh orang-orang Turki Utsmani adabnya kepada Rasulullah SAW ya. Dan itu dibebaskan 1453 di wilayah Konstantinopel. Ya. Kita kalau membayangkan Konstantinopel itu, ya, nggak bisa dianggap itu negara. Itu peradaban Kristen terbesar pada masanya. Sampai ada orang bilang kalau seluruh dunia ini menjadi negara, ibu kotanya itu Konstantinopel. Seperti itu. Saking begitu superiornya Konstantinopel pada saat itu. Dan banyak sekali ya di kalangan kaum muslimin termasuk bapaknya Sultan Mehmed ya. Ya, itu Sultan Murad II yang berupaya menaklukkan Konstantinopel tapi gagal. Ya, umat Islam itu sangat rindu sekali ingin menebus hadis Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia wala nimal amiru amiruha wala nimal jais zalikal jais gitu ya. Dan itu akhirnya berhasil dilakukan oleh remaja lah, saya bisa bilang gitu ya. Remaja berumur 21 tahun ya, Sultan Mehmed ya. Kalau kita di sini antum umurnya berapa, Ustaz? 2 berapa? 30 lebih. Udah menaklukkan apa aja, Ustaz? Menaklukkan istri. Ya, ini juga di sini ya. Anak mertua. Menaklukkan kejombloannya aja belum berhasil gitu ya. Belum bisa ya. Sultan Mehmed ya itu udah menaklukkan Konstantinopel yang itu peradaban terbesar zaman dulu. Kita nggak bisa ngebayangin itu karena kita hidup di sejarah wilayah yang itu berbeda pada masa itu. Ya. Saat itu tidak hanya menjadi peradaban terbesar, militernya juga kuat. Ya. Dan Sultan Mehmed memimpin pasukan 250.000 orang, gitu ya. Yang ditaklukkan itu bukan Karangpandan, bukan Surakarta, gitu ya, bukan Karanganyar ya, itu Konstantinopel. Ya umurnya 21 tahun. Saya sampai mikir kayak gini, itu resepnya bapaknya Sultan Mehmed itu apa bisa ngasilin anak tuh kayak begitu? Ya, gitu. Karena dia di umur belasan tahun saja ya, itu sudah juga sudah banyak terlibat dalam upaya-upaya militer ya. Dia memahami Al-Quran, memahami hadis ya, dan juga dia pakar militer, pakar astronomi dan menguasai 7 bahasa ya. Saya alhamdulillah ya 5 bahasa. Alhamdulillah Betawi, Indonesia, Sunda, Minang ya. Solo lah lagi belajar sama Ustaz Teng Bazar kayak gitu. Baru 5 saya itu ya. Ya alhamdulillah 2 lagi nyamen Sultan Mehmed ya. 2 lagi insya Allah ya. Nah Sultan Mehmed itu menguasai 7 bahasa. Pertama bahasa Arab sebagai bahasa kaum muslimin ya, bahasa Persatuan Khilafah Utsmaniyah, bahasa Arab. Kedua bahasa Turki, bahasa ibunya dia. Ketiga bahasa Yunani, bahasa musuhnya. Gitu. Ustadz Azhar nih mengkaji Syiah, bisa bahasa Persia nggak Ustadz? Sedang ya. Seperti itu. Minimal pelihara kucing Persia aja dulu Ustadz kalau belum bisa. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, itu dia menguasai bahasa Yunani. Ya, kita bentuknya aja kita belum pernah lihat, ya. Apalagi nyebutnya. Kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Ya, bahasa Serbia, bahasa Italia. Itu bahasa-bahasa Eropa. Umurnya belasan tahun dia udah menguasai bahasa. Saya nggak tahu tuh bagaimana tuh proses pendidikannya tuh. Tapi zaman dulu tuh memang sultan itu, ini konsepnya Khilafah Utsmaniyah itu ada 2 konsep. Sebuah negara tuh selalu dibimbing oleh hoja. Hoja itu guru. Ya. Untuk membimbing, untuk mengawasi gazi. Kalau kita bahasa itu ulil amri. Gozi, ya. Petarung, ya. Pejuang. Seperti itu. Maka kalau kita baca sejarah penaklukan Konstantinopel itu kan yang memompa semangat para pejuang 250.000 itu para ulama. Seperti itu. Ya. Memimpin 250.000 ya. Kalau laskar para tauhid di sini paling berapa Ustaz? Itu pun keliling-keliling doang, beneran geladak gitu kan. Seperti itu. Ya. Kalau ini pasukan perang. Seperti itu, ya. Ini luar biasa ya. Artinya saya mengatakan zaman dulu tuh umat Islam itu begitu luar biasanya. Ya, begitu super powernya. Ya, begitu sangat kuatnya. Bahkan sampai-sampai sejarawan barat itu Alan Michael mengatakan kalau seluruh dinasti kekristenan bersatu masih terlalu kecil bagi Utsmaniyah yang menjadi raksasa kekuatan ya. Profesor Alan Michael ini non muslim ya. Dan dia
dari Yale University, kampus besar di Amerika yang concern terhadap isu sejarah. Dia baru-baru ini tahun ini 2020, cuman saya belum sempat ngakses beli ya karena baru launching. Dia mengeluarkan buku itu, judulnya mengerikan sekali judulnya. Ya, ini ngarang sejarawan Barat. Judulnya The God Shadow in the World. Bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Bayangin ya, bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Untuk menyebut ya Sultan Selim I, cucunya Sultan Mehmed. Ya. Sultan Selim I itu Sultan ke-9 Utsmaniyah, ya, berkuasa 1512 sampai 1520, tetapi berhasil melipat gandakan 3 kali lipat kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Ya. Kalau kakeknya menguasai Konstantinopel, ini 3 kali lipatnya. Ya. Sampai kemudian wilayah Kairo, Eropa, ya, wilayah Syam dan lain sebagainya itu dikuasai. Ya, sampai Alan Mikel mengatakan kalau nggak ada Utsmaniyah, itu Amerika itu mungkin masih kosong. Karena ketika Utsmaniyahnya Sultan Selim itu menguasai Eropa, ya, di saat yang bersamaan para migrasi orang-orang Spanyol mendarat di Meksiko. Yang itu kemudian mereka membentuk koloni Protestanisme di Amerika sampai sekarang. Tokohnya Martin reformis Nasrani, namanya Martin Luther, gitu ya. Saat itu habis peradaban Nasrani ya, yang saat itu Katolik, dijungkir balikan yang sampai Alan Mikel itu tadi bilang, ya, kalau seluruh ke dinasti Nasrani disatukan masih terlalu kecil, bayangkan. Ya, beda sama sekarang, kita tuh diporak-porandakan sama peradaban Yahudi, ya, peradaban Barat, ya. Bahkan mohon maaf ada beberapa negara Arab yang terpaksa terbeli, ya, oleh Israel. Katanya kita bisa normalisasi, bisa kerjasama dengan tujuan menghentikan penjajahan Palestina. Gitu. Itu narasinya Yahudi dan Barat. Nanti saya akan jelaskan. Itu nggak jauh beda dengan narasi tahun 1917, 18, ya, setelah ketika mereka menang Perang Dunia Pertama. Gitu. Nah itu saya kembali ke Utsmaniyah itu betapa powerfulnya gitu. Kaum muslimin pada saat itu, yang mereka memang pendidikannya, ya, kemudian kajian keagamaannya, penguasaan ilmu Al-Quran itu begitu luar biasa. Makanya nanti kan ketika Konstantinopel takluk oleh Sultan Mehmed, Masjid Hagia Sophia itu kemudian tidak hanya berubah dari gereja menjadi masjid, tapi menjadi pusat keilmuan Muslim pada saat itu. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat ya Ustadz Tengku ya, dalam satu hari di bulan suci Ramadan ya, ada 50 majelis taklim satu hari di Masjid Hagia Sophia. Ya, kalau Masjid At-Taqwa bulan puasa mungkin kadian pada subuh, ya, duha, taraweh, 3 saat itu pun udah teler kita. Ya, zamannya teler, ustadznya juga teler. Banyak protes malah. Iya, banyak protes. Jangan ustadz. Nah ini antum bayangkan 50 ya sehari, ya, 50 kajian keagamaan di bulan suci Ramadan. Dan masjid itu Ustaz, itu menjadi solusi bagi kemiskinan masyarakat Utsmani. Masjid itu tidak hanya jadi tempat sholat, tempat kajian, tapi pusat pengentasan kemiskinan. Padahal Masjid Hagia Sophia itu kan masjid kekaisaran jatuhnya, masjid istana itu Hagia Sophia itu, ya. Tetapi konsepnya saat itu dia tidak hanya jadi pusat pemerintahan, tidak hanya jadi pusat keilmuan, tapi pusat yang mengentaskan kemiskinan. Itu kenapa saya lihat ya, waktu itu saya diundang ormas Islam ya, saya bilang gini, syariat itu ya Ustaz, jangan hanya sekedar dipahami potong tangan, itu betul potong tangan gitu ya, tapi jangan hanya itu. Syariat itu kan juga mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, menghapus kota kumuh menjadi kota modern, itu juga syariat. Itu kenapa kemudian Erdogan itu kenapa kan masih bisa bertahan dari tahun 1994 dia jadi wali kota Istanbul sampai 2020 di sebuah negara yang konstitusinya sekuler, Ustaz. Gitu. Di Turki itu kan nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada Pancasila. Kementerian Agama aja itu nggak ada, adanya Badan Otoritas Agama. Gitu. Tapi dia nampung 3,5 juta penduduk Suriah. Kayak gitu. Masyarakatnya ya fokus itu ya masih sekuler, masih apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Dia memecahkan problem-problem mendasar masyarakat. Ya. Makanya di Turki itu yang mendukung Erdogan tidak hanya kelompok Islam yang kayak Ustadz Tengku nih jenggotan,
termasuk kelompok sekuler juga mendukung. Wah, kok bisa logikanya yang mendukung Erdogan itu juga kelompok sekuler? Kenapa? Kelompok sekuler tidak punya pilihan daripada bukan dia presidennya, belum tentu Turki lebih baik seperti saat ini. Walaupun secara fikih mungkin dia berbeda. Nah, itu dakwah tuh harus kayak gitu tuh. Dakwah itu tidak hanya didukung oleh kelompok Islam, tetapi sampai kelompok sekuler pun tidak punya pilihan untuk mendukung dia. Itu baru ya, yang bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Sama nih kayak pembukaan Hagia Sophia. Survei di Turki itu 79% masyarakat mendukung kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid. 79% kan nggak semuanya kelompok Islam, nggak semuanya kayak orang Anas datang, DSKS, FUI Solo, JAS gitu ya, Amal Cinta Al-Aqsa yang sudah khatam lah tentang kajian Islam. Kalau mau dipetakan di Turki itu kan cuma dua dikotominya, Islam sama sekuler, udah selesai. Nggak ada, kalau kita ada Minang, ada Jawa, ya, ada Sumbar, ya, ada Papua. Kalau di Turki polarisasinya cuma dua, sekuler sama Islam. Dan nggak mungkin semuanya itu 79% itu kelompok Islam semua. Kalau mau dibagi secara ekstrim ya, itu 50-50 sebenarnya. Kekuatan Islam dan kekuatan sekuler. Berarti ada 29% yang mendukung dari kalangan sekuler. Itu pun riset kasar seperti itu. Ya. Kenapa? Ini pinternya dia ya. Dia memakai narasi Utsmaniyah itu sebagai simbol kejayaan dan kedaulatan Turki. Seperti itu. Yang menyatukan di Turki itu antara kelompok Islam dan sekuler itu ialah kedaulatan bangsa. Gitu. Ketika Hagia Sophia itu mau dibuka kan diserang sama Amerika, diserang sama Perancis, diserang sama Yunani, ya. Akhirnya ada pesan dan juga ada keyakinan di kalangan masyarakat yang menolak pembukaan Hagia Sophia sama juga antek Amerika. Kayak gitu. Yang menolak pembukaan Hagia Sophia sama juga antek asing, antek Perancis. Gitu. Ini memang agak sangat sulit saya bahasakan dalam logika orang Indonesia. Memang sangat sulit. Ya. Berbeda kalau orang Turki, orang Eropa. Kalau kita lihat pola-pola negara Eropa sekarang, ya, Yunani, kenapa kok begitu sama Turki, Perancis begitu? Ini sebenarnya tidak lepas dari sejarah. Gitu. Ini berbeda sama kita. Negara kita kan tidak punya, Asia Tenggara itu kan tidak punya relasi sejarah. Gitu. Berbeda sama Eropa, gitu ya. Dia punya, gitu. Makanya ketika itu dibilang ya akan menjadi antek Prancis sama juga sebagai antek pasukan salib, kan begitu logikanya akhirnya. Ya. Pasukan salib ataupun pasukan Konstantinopel yang ingin menyerang Daulah Utsmaniyah, begitu. Dikaitin ke sejarah. Gitu. Makanya saya ketika Hagia Sophia itu dibuat kembali menjadi masjid, ada yang nanya gini ke saya, orang Indonesia, dan saya nggak menyalahkan pertanyaan seperti ini. Iya Mas, Bang Pizarro, itu kan di samping Hagia Sophia juga ada Blue Mosque, Masjid Sultan Ahmed tuh. Kalau antum ke Turki 200 meter setempongan itu cuman Hagia Sophia, ada Masjid Sultan Ahmed, Blue Mosque. Lah udah ada masjid di situ, kok dibikin masjid lagi? Itu kan logika orang Indonesia banget, ya. Urusan jadi IMB, ya. Kayak gitu. Saya juga sulit menjawabnya karena kita bukan orang sono. Kayak gitu. Nah, bagi mereka pembukaan Hagia Sophia itu bukan sekedar ini tempat ibadah atau bukan. Ini kembalinya kejayaan dan kebanggaan mereka. Kayak gitu. Yang itu akan sulit kita pahami kalau kita bukan orang sono. Gitu. Makanya saya jelasin tuh sejarahnya kayak begini. Ya, 1453 itu kemudian dibuka kembali dari gereja menjadi masjid. Loh kok gereja diubah menjadi masjid? Nah sama juga, jangan logikanya kayak sekarang. Ya, ini logika zaman dulu, hukum perang. Zaman dulu Utsmaniyah itu Sultan Mehmet udah nawar di Konstantinopel, ente damai, kita selesai nih, kita taklukkan damai. Atau mau perang? Kalau perang, ya terjadi pertumpahan darah, pemenang berhasil mendapatkan harta rampasan perang. Itu kan logika hukum perang, fikih kita kan seperti itu. Apa yang terjadi Konstantinopel karena dia kejayaan Nasrani yang begitu dikdaya, dia malu ya kan kalau kalah begitu aja sama orang Islam, akhirnya perang. Walaupun ketika Konstantinopel perang sambil gemeteran, ya. Makanya kalau kita lihat dalam sejarahnya,
pasukan-pasukan salib itu, Kristen itu atau Nasrani itu ketika berperang itu kan banyak tentara bayaran. Ya, banyak tentara-tentara bayaran dari Italia yang atau negara lainnya yang butuh uang, dia mau direkrut oleh pasukan Konstantinopel dengan iming-iming harta. Seperti itu. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Perang 3 bulan, ditembak, diserang gitu ya. Kemudian terjadi peperangan, akhirnya menang. Gitu. Nah sejarah itu selalu membenak di orang-orang Eropa sampai sekarang. Gitu. Orang Yunani, ya, orang Italia, orang Turki dan lain sebagainya. Sayangnya ini tadi kita masuk ke tema konspirasi. Yahudi itu tidak diam. Ya. Orang-orang musuh itu tidak diam gitu aja. Kan perlahan demi perlahan itu mulai kemudian kalau kita bicara, saya lompat aja langsung. Kalau kita bicara sejarah Utsmaniyah, itu kan lumpuhnya itu setelah diinfiltrasi oleh Yahudi, ya, disusupi oleh Yahudi. Bahkan pada sekitar tahun 1600-an itu terakhir kali Utsmaniyah itu berhenti melakukan upaya ekspansi. 1600-an, saya kurang lupa kurang pas tahu detail tahunnya, tetapi pada era-era seperti itu mulai berhenti melakukan ekspansi. Bahkan sebelumnya mereka mau melakukan ekspansi, beberapa para pejuangnya itu udah beberapa pengusaha yang memang perang pengen dapat rampasan perang, kayak gitu. Ya. Jadi yang dihancurkan itu fikrohnya. Ya. Sampai nanti tahun 1800-an, Khilafah Utsmaniyah itu atau Daulah Utsmaniyah itu udah memakai sistem tanzimat, memisahkan hukum syariah dan hukum sekuler. Ya. Itu kejadian khilafah itu ada hukum sekuler loh. Kejadian tuh tanzimat pada tahun 1800-an. Bahkan kan kalau kita lihat sejarahnya, Sultan Abdul Hamid II itu kan turun tahta dikudeta melalui parlemen Utsmani. Bayangkan, khilafah punya sistem parlemen kayak gitu. Kenapa? Udah dimasukin kelompok Turki muda, ya. Kelompok-kelompok saat itu memang di barat terjadi revolusi Prancis yang isunya kesetaraan, liberalisme tadi yang disebut Ustaz Tengku, ya ada modernisme dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat anak-anak Turki saat itu, ya, zaman Daulah Utsmaniyah 1800 itu terpukau, ya, terpukau. Dan satu sisi terjadilah konsolidasi Yahudi. Jadi selalu konsepnya itu, konsep dalam keruntuhan dan kebangkitan dunia Islam, termasuk dalam isu Syiah, isu Yahudi, selalu sama konsepnya. Di mana kaum muslimin terpecah belah, tidak bersatu, mudah dibeli. Di saat itu pula lah kelompok musuh akan kuat. Gitu. Nanti kita akan lihat juga dalam kasus munculnya Syiah Fatimiyah di Mesir. Teman-teman mungkin boleh nggak percaya ya, wilayah Mekah Madinah pernah dikuasai Syiah di zaman Syiah Fatimiyah. Ya, itu wilayah Hijaz dikuasai oleh Syiah, bantu bayangkan. Kenapa? Ahlussunnahnya berpecah saat itu, Khilafah Abbasiyah, masing-masing ingin memerdekakan diri. Yang satu mazhab yang ini ego, gue yang paling Ahlussunnah. Kalau lu mah bukan sunnah, lu bid'ah. Gitu. Yang satu lagi bilang, enggak, lu yang bid'ah, gue yang Ahlussunnah. Itu bukan yang terjadi sekarang. Di zaman Khilafah Abbasiyah terjadi egoisme mazhab, egoisme harokah. Yang nantinya kemudian sama Imam Ghazali, ini kan ini dokternya umat muslim kan, Imam Ghazali itu melihat, oh inilah kenapa akhirnya, ya, umat Islam itu lemah, ya, Abbasiyah kemudian terpecah, masing-masingnya itu saling fanatisme mazhab. Akhirnya mulailah dibenahi itu Ahlussunnahnya. Ahlussunnah dibenahi, keilmuannya diperkuat, ya, tidak lagi ada upaya menganggap diri paling baik, ya, selama itu Ahlussunnah, kecuali Ahmadiyah, ya, Syiah itu udah urusan lain. Kayak gitu. Tetapi selama dia masih Ahlussunnah, maka dia saudara kita. Betul. Ketika Imam Ghazali berhasil mendirikan madrasah dan kemudian berhasil mengkonsolidasi Ahlussunnah, perlahan demi perlahan Syiah itu kemudian kekuatannya itu turun. Selalu begitu teorinya. Palestina itu jatuh, ya. Satu sisi juga karena kita berpecah belah. Negara-negara Arab saat itu mau dibeli oleh Inggris maupun oleh imperialisme Barat. Kamu memberontak sama Khilafah Utsmaniyah, sebagai gantinya kami berikan negara-negara Arab kepada kalian. Itu terjadi, Pak. Apa yang terjadi? Sebagian kaum muslimin saat itu mengikuti. Oh, akhirnya memberontak kepada Utsmaniyah dan kemudian berdirilah negara-negara Arab itu. Yang pada akhirnya Inggris itu tidak betul-betul menjalankan apa yang dijanjikan. Makanya pesannya jangan mau
diiming-imingin, dijanjiin oleh kekuatan musuh. Sejarah selalu berulang. Yang tadinya negara Arab itu dengan meminta Inggris, oke lah kalau gitu tetap Palestina tapi jadi bagian gua. Enggak kan yang terjadi? Palestina akhirnya tetap menjadi milik Inggris. Seperti itu. Sama nih Libanon. Libanon ini menarik ya Ustadz ya. Ini saya ada materi Libanon ya. Ini Libanon tuh konsepnya kayak begini. Ini lagi rame perang Beirut, itu konsepnya begini. Jadi struktur Libanon itu dari tahun 1934 sampai sekarang, ya, sistemnya gini. Dia dibagi rata, Syiah, Ahlussunnah, dan Kristen, ya, Kristen Maronit. Pembagian ini bukan dari keinginan masyarakat, tapi dari Perancis. Dulu kan pembagian sama Inggris, oke, Inggris kita menang nih perang dunia pertama, ya. Lu mau apa? Kata Inggris, gua mau ngambil Palestina, gitu. Perancis ngambil apa? Suriah sama Libanon, kayak gitu. Lalu dikasih kan sama Perancis, akhirnya menjadi sebuah negara Libanon sendiri berikutnya, tapi dengan konsep seperti ini, dibagi rata. Agar apa? Melemahkan Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak menjadi dominan. Ya, makanya kan Libanon satu-satunya negara di Timur Tengah yang presidennya itu Kristen. Wah itu nggak ada Kristen, Yordan nggak ada. Ya. Kemudian apalagi Qatar apalagi ya. Libanon presidennya itu Kristen. Kok bisa? Dibikin survei akal-akalan sama Inggris. Zaman dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada badan statistik. Ya, dibikin riset sederhana supaya sederhana. Oh mayoritas itu Kristen Maronit. Udahlah, maka kita bagi aja nih karena kekuatan sama-sama besar. Kristen Maronit jadi presiden, Ahlussunnah menjadi perdana menteri, Syiah jadi ketua parlemen. Sampai sekarang bayangkan. Dari tahun 34 sampai sekarang berkat upaya konspirasi dari kelompok Zionis dan imperialisme barat. Sampai sekarang. Dan apakah Ahlussunnahnya kuat? Agak. Di Libanon kuat enggak Ahlussunnah? Enggak. Yang kuat itu malah Syiah sama Kristen Maronit. Hizbullah. Ya, Hizbullah ya, gitu. Bukan tahu bulat Ustaz ya. Sekalipun Ahlussunnah menjadi perdana menteri, ya, beberapa menteri-menterinya tetap orang-orang Syiah. Ini sampai terakhir kan perdana menteri Libanon yang turun kemarin itu kan seharusnya kan milik Ahlussunnah. Tetapi menteri-menterinya dukungan utamanya dari Hizbullah. Hizbullah ya. Kalau di Solo nggak boleh ngomong itu ya. Hizbullah itu tadi. Ya kan? Akhirnya Syiahnya nggak begitu dominan. Begitu juga nanti dengan Suriah. Saya tuh di Jakarta kita bikin seri kajian detik-detik jatuhnya Palestina sampai deklarasi Israel. Ada perang 6 hari namanya, ya kan? Tahun 67 yang merubah wajah Palestina sampai sekarang. Perangnya cuma 6 hari, Ustaz. Itu ada Mesir yang dari negara Muslim, ada Suriah, ya, ada Irak, ya, dan ada negara-negara yang lain. Lawan satu negara Israel kalah cuma waktu 6 hari. Bayangkan. Yang sebagian ulama mengatakan itu memang perang seperti akal-akalan untuk menyerahkan tanah Palestina. Dan betul akhirnya dari perang 6 hari ini kan ketika kalah ya umat muslim itu satu persatu wilayah Palestina dikuasai Israel sampai sekarang. Tepi barat misalnya, West Bank. Dulu itu milik Jordan. Tepi barat itu membentuk 20% wilayah Palestina. Sebelum perang 6 hari itu milik Jordania. Tapi karena kalah diambil tepi barat sama Israel. Gaza itu di bawah Mesir, ya, tapi karena Mesir ikut perang, dia kalah, Gaza diambil oleh Israel, termasuk Sinai nanti, termasuk juga namanya dataran tinggi Golan. Adanya di mana? Di Suriah. Presidennya Hafiz Assad, bapaknya Bashar Assad. Saya udah dalam buku Zionis dan Syiah itu, saya udah nulis. Suku Tuljaulan itu bukan jatuh ke tangan Israel, tapi dikasih Hafiz Assad ke tangan Israel. Namanya juga Hafiz Assad itu kan naik dengan kudeta. Namanya presiden naik dengan kudeta, dia tidak kuat, dia butuh campur tangan kekuatan asing. Sama kayak kita doakan semoga syahid ya, Muhammad Mursi di Mesir, dikudeta oleh Asisi, jenderalnya sendiri. Dan kita dikudeta, benar kan? Berhasil. Apa yang dilakukan oleh Asisi untuk mengamankan posisinya? Ngontak Israel untuk mengamankan posisi militernya Mesir. Begitu juga di Suriah.
Hafez Asad akhirnya ngontak sama Israel, oke gini aja, ini dataran tinggi Golan milik saya, kalau kamu mau kami berikan, karena ini dataran Golan ini dataran sangat strategis. Kita kalau berdiri di dataran tinggi Golan, seluruh wilayah Israel itu kelihatan. Kita pakai teropong. Lalu sumber airnya itu sangat besar. Israel itu termasuk wilayah yang sumber airnya itu dikit. Maka dia sangat mengandalkan dataran tinggi Golan. Akhirnya dikasih. Ada buku namanya Sukutul Jaulan, jatuhnya dataran tinggi Golan, dibikin oleh mantan intelijennya Suriah di bawah Hafez Asad. Yang ngomong orangnya Hafez Asad sendiri. Itu dikasih. Sebagai imbal baliknya, Israel ya mengamankan posisi Hafez Asad selama 40 tahun. Dan itu kan terjadi. Ya walaupun ada retorika kami ngelawan Israel, kami pro Palestina, tapi apakah aksi-aksi nyata itu dilakukan? Itu. Antara narasi dan perbuatannya jomplang. Gitu. Tidak betul banyak aksi-aksi yang real dilakukan oleh Hafez Asad, ya, bapaknya Bashar Asad itu untuk melawan Israel. Gitu. Nah itu sejarah berulang. Yang Timur Tengah terjadi ini ya ada upaya konspirasi dari Yahudi, konspirasi dari imperialisme Barat yang terus berlangsung sampai sekarang. Makanya itu satu-satunya cara memang untuk melenyapkan hal ini, umat muslimnya harus kuat secara militer, ekonomi, teknologi. Waktu itu saya datang ya di Kuala Lumpur Summit ya, itu menarik. Itu pertemuan negara-negara muslim. Presiden Erdogan hadir, Emir Qatar Al-Qahtani hadir, ada Perdana Menteri ini Malaysia Mahathir Mohamad, sekarang udah ganti ya. Mahathir ngomong kayak begini. Mahathir ini kan umur udah 90 tahun ya, itu udah makan asam garam politik lah, udah kenyang dia tuh. Dia bilang selama negara-negara muslim itu bergantung ekonomi sama Barat, selama itu pula lah mereka akan didikte oleh Barat. Makanya kan dulu Mahathir Mohamad mengusulkan ide transaksi antar negara muslim pakai dinar. Walaupun belum semuanya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu agar mengurangi ketergantungan sama dolar. Kayak gitu. Idenya sangat bagus tuh. Ya, seperti itu. Erdogan juga mengkritik tuh. Erdogan tidak selalu melulu menyalahkan Barat. Kata dia, kita tuh begini lemah, negara muslim itu lemah, dunia muslim lemah karena memang kita mau diadu domba. Ya, kita mau dipecah belah. Makanya itu kan sekarang Turki dia bikin drone sendiri, ya. Drone-nya canggih ya. Sampai analis militer di Prancis mengatakan Turki menawarkan metode perang paling terbaru dan paling canggih abad ini. Perangnya pakai drone. Ya, kitanya di sini, ya, drone-nya ada di Idlib. Ya, itu yang kemarin perang lawan Assad, ya, dibombardir hanya pakai drone. Ya. Kekuatan drone itu yang kuat itu Israel sama Amerika. Negara muslim yang kuat Turki, dia bikin drone namanya Bayraktar, produk asli buatan Turki. Kayak gitu. Indonesia. Walau alam bisawab. Mobil itu kemarin loh, mobil SMK, yang jadinya bak di belakang gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini yang dilakukan Ottoman juga sama. Ya. Ottoman itu ketika melakukan Konstantinopel, dia merekrut para ahli militer yang dulu itu kerja untuk Konstantinopel. Nah, kalau kita kebanyakan tuh disusupin, Ottoman itu malah menyusupin Konstantinopel. Ya, seperti itu. Ini yang sangat penting untuk kita pahami bersama ya. Saya kembali ke slide berikutnya. Ini dalam kasus Syiah juga sama ya. Saya masuk ke isu Iran ya. Tadi Ustadz udah nyebut buku ini ya, Tirta Parsi ini. Ya kemarin saya sempat bedah itu saat buku yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu bagus menurut saya bagi para aktivis Solo atau aktivis Islam di sini untuk memahami lebih jelas pola relasi antara Iran dengan Amerika dan Zionis. Ini Tirta Parsi ini memang dia asli Iran ya, dan dia ini disertasi dia hubungan rahasia antara Israel, Iran dan Amerika gitu. Nah ini bukunya udah terjemahkan bahasa Indonesia, teman-teman semua bisa ngeliat. Tapi saya ingin membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di Iran ketika revolusi itu, yang kemudian merubah wajah Iran sampai sekarang, yang mereka menyebutnya sebagai Republik Islam Iran, walaupun Islamnya itu sebenarnya Syiah gitu ya, bukan Islam yang kita pahami seperti sekarang. Dan ini yang jarang fakta diungkap dan kita perlu angkat itu ialah korban dari revolusi Iran itu bukannya Ahlussunnah, tetapi tokoh-tokoh Syiah yang tidak setuju sama Khomeini, yang mereka menjadi korban, disikat, dibunuh, bahkan di penjara.
Fakta-fakta ini jarang diangkat sama orang Syiah. Selalu yang diangkat itu kekejaman Ahlussunnah gitu ya, sama orang Syiah dan lain sebagainya gitu. Yang fakta-fakta ini jarang diangkat. Ini kita kaji hari ini ya, fakta-fakta mengenai kasus-kasus kemanusiaan di Iran pasca revolusi ya. Revolusi Iran itu revolusi militer ya. Dan setelah terjadinya revolusi itu ya, banyak terjadi pertumpahan darah dan kasus kemanusiaan. Yang korbannya itu banyak kan itu justru Syiah. Korban dari revolusi Iran. Kan kalau Syiah itu klaim Khomeini. Iya, revolusi Khomeini. Kan klaimnya ini revolusi kebangkitan Islam, ya, revolusi ideologi Islam, revolusi membangkitkan kedaulatannya Iran. Padahal yang terjadi justru banyak orang-orang Syiah itu yang tidak setuju. Kemudian ketika Khomeini memakai wilayatul faqih, akhirnya justru dieksekusi. Nah ini beberapa ya kasusnya nih ya. Ini contohnya nih. Ini tokoh yang lebih senior dari Khomeini ya. Ini data-data bisa dirujuk ya. Ini saya kasih nanti link-linknya gitu ya. Ini lebih senior dari Khomeini ya. Dan dia sempat membantu Khomeini ya, saat revolusi Iran tersebut ya. Tetapi kemudian dia dieksekusi oleh rezim gitu ya. Saat revolusi Iran ya, dia punya pandangan beda sama Khomeini. Khususnya dalam wilayatul faqih. Konsep wilayatul faqih yang menganggap Khomeini sebagai tokoh spiritual pusat bagi orang-orang Syiah, seperti itu. Apa yang terjadi ya? Kazim Syariat Madari ini kemudian ditangkap tahun 82 dengan tuduhan terlibat rencana pembunuhan kepada Khomeini, disiksa di penjara dan dipaksa mengakui perbuatan di televisi. Dia dapat tahanan rumah sampai kemudian meninggal tahun 86. Ini orang Syiah, bukan Sunni. Jadi kalau orang Syiah hari ini mengatakan ada ukhuwah bersama Sunni Syiah, lah sesama Syiahnya saling gasak. Gitu. Yang dieksekusi ini tokoh-tokoh senior, bukan tokoh-tokoh junior. Ya. Ini juga ya. Ini syekhnya Syiah itu Muhammad Tahir Subair Al-Haqqani ya. Ini grandnya Syiah di wilayah Ahwas. Ahwas itu penduduknya mayoritas Arab di Iran. Itu yang berbatasan dengan wilayah Arab ya. Apa yang terjadi sama? Dia nolak wilayatul faqih dan dia pengen Ahwas itu otonomi. Jangan dijadikan Syiah. Itu biar dikasih sama Ahlussunnah. Karena waktu itu ketika terjadi revolusi Ahlussunnah ikut bantu. Seperti itu. Karena dicipoin sama Khomeini. Katanya kalau kamu bantu kita, nanti kita kasih nih negara tersendiri, wilayah tersendiri bagi Ahlussunnah. Nah, dia nagih dong ya. Ini tokoh-tokohnya Syiah di wilayah Ahwas nanti mana janji kamu nggak ditepati oleh Khomeini. Apa yang terjadi ya, dia ditangkap, dikirim ke Qom, dapat tahanan rumah, nggak ada orang yang bisa nemuin dia, dan selanjutnya ia meninggal kondisinya sangat misterius tahun 86. Dan ini tokoh-tokoh senior Syiah itu. Jadi kalau hari ini Syiah terlibat perang di Suriah ya, kemudian membunuh saudara-saudara kita di Suriah ya, yang Ahlussunnah yang memang berbeda sama Syiah, itu menjadi menjadi hal yang lumrah. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, bahkan tokoh Syiah pun dieksekusi sama mereka ya, yang ini setingkat dalam tanda kutip grand ayatullahnya mereka ya, bukan orang-orang yang biasa gitu. Ini banyak lagi nih. Ini juga Syed Hasan Tobatoi Al-Qommi. Ini kita lihat dari Qom, kota suci Iran gitu ya. Dia ini mufti, bisa bilang grand ayatullahnya di wilayah Mashhad, kota suci kedua di Iran gitu ya. Ia mengkritik penerapan wilayatul faqih. Apa yang terjadi ketika dikritik, ditangkap, dapat tahanan rumah ya, sampai kena tahanan rumah sampai tahun 97. Nah, fakta-fakta ini sayangnya jarang diungkap oleh orang-orang Syiah. Ini juga dan lain sebagainya, itu masih banyak lagi. Ini ada lagi pembantaian massal. Nah, ini ada datanya, tinggal disedot seperti itu, dan untuk dipelajari ini juga banyak. Yang lagi nih, ini bahkan wakilnya langsung, wakilnya Khomeini sejak awal revolusi sampai tahun 88. Apa yang terjadi? Dia mengundurkan diri karena banyaknya kasus-kasus kemanusiaan, kasus-kasus penindasan, pelanggaran HAM selama revolusi Iran itu. Dan saat itu dia kemudian disingkirkan, diisolasi, tidak diakui lagi ketokohan Syiahnya. Dan dia Simon Tazeri mengatakan ada 3.800 orang yang dieksekusi ya, diam-diam ya, oleh rezimnya Khomeini tahun 88 karena tidak setuju terhadap fatwa Khomeini.
Nah ini bukan orang sunnah Pak, bukan orang sunni Pak yang dieksekusi, orang-orangnya mereka. Nah ini sini kita makanya perlu hati-hati ya dengan jargon-jargon tentang persaudaraan, ukhuwah gitu. Kita menyetujui ukhuwah ya. Sama muslim kita berukhuwah gitu ya. Kita menjaga persaudaraan. Tetapi kalau ukhuwah itu hanya manis di bibir dan dalam realitanya itu justru berbeda, kita patut bertanya-tanya. Kasus di Suriah itu menjadi pelajaran betul bagi kita ya, bahwa ternyata mereka melakukan eksekusi yang sangat mengerikan dan bahkan sampai sekarang itu masih berlangsung. Kasus kemanusiaan tersebut masih berlangsung sampai sekarang terhadap kaum muslim Ahlussunnah di Suriah yang sayangnya ya itu sudah sedikit banyak dilupakan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Saya berbicara seperti ini bukan dalam masalah politik atau enggak, ini masalah kemanusiaan Pak, gitu ya. Ini masalah kemanusiaan ya. Banyak orang-orang Suriah yang anak-anak Suriah yang sekarang tidak, saya bahkan ada fotonya ya. Ini kita di Suriah yang kita melakukan liputan-liputan kemanusiaan. Ini salah satu korbannya. Kelihatan Pak ya? Nah ini anak umur 9 tahun. Kena mortirnya Assad sampai ke orang tuanya meninggal dunia, dia selamat sama adiknya gitu ya. Dan matanya itu hancur di sebelah anak ini ya. Nah ini adiknya. Adiknya itu kakinya nggak ada, buntung. Alhamdulillah mereka ini diselamatkan oleh tim medis Turki dan kemudian dibawa ke Turki untuk operasi dan alhamdulillah masih bisa selamat. Seperti itu ya. Dan apa kata dia ketika sekolah di Turki? Dia mengatakan, saya ingin menjadi dokter agar tidak ada lagi anak-anak yang merasakan setengah wajahnya terkena mortir seperti saya. Dia masih punya harapan untuk bisa bermanfaat gitu ya bagi anak-anak dunia lainnya. Sekarang sekolah nih. Sekarang sekolah di Turki dia. Kita lihat nih lagi sekolah. Ini dapat beasiswa ya oleh pemerintah Turki dan kemudian dia diberikan tempat, berikan pendidikan, fasilitas kesehatan dan alhamdulillah sekarang udah bisa sekolah lagi. Ya, nah itu ya. Sampai kemarin tuh kan ada video ya, yang anak-anak Suriah dikasih kertas bertuliskan lafaz Allah disuruh baca. Mereka mengatakan, apa ini? Saya tidak tahu. Gitu. Karena banyak anak-anak generasi muda Suriah itu yang lahir pasca perang, yang udah nggak ada sekolah, udah nggak ada guru, udah nggak ada pendidikan. Dia nggak bisa belajar. Sekali lagi saya mengatakan ini dalam rangka kemanusiaan, dalam isu HAM, dan ini yang dikatakan bukan hanya oleh kita, oleh PBB, oleh badan UNICEF, oleh UNHCR ya, dan bahkan menjadi pembahasan di PBB. Ini menjadi isu universal kita semua bahwa kasus seperti ini masih terus berlangsung gitu. Dan doa tentunya tetap kita berikan kepada mereka ya, semoga mereka yang mengalami, karena situasinya sangat miris sekali ya. Ini yang dikatakan badan PBB juga mengatakan semakin lama pengungsi semakin banyak dan mereka kedinginan tinggal di tenda-tenda dan tidak bisa mendapatkan bantuan medis dengan selayaknya seperti itu. Nah ini tentu kita sangat miris dengan kondisi ini dan kita mendoakan semoga kasus ini cepat selesai seperti itu dan mereka bisa kembali lagi ke sekolah. Ini saya sedikit banyak bahas soal yang tadi saya singgung ya, soal dinasti Fatimiyah ya. Nah ini kekuatan dinasti Fatimiyah pada awal abad ke-11. Kita lihat ya, dia menguasai wilayah Afrika Utara yang dulunya itu menjadi kekuatan Khilafah Abbasiyah gitu ya. Bahkan sampai menguasai wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah
Gitu. Jadi saat itu kalau Ustaz Tengku hidup, umroh atau naik haji, administrasinya Syiah Fatimiyah. Gitu. Kenapa terjadi saat itu? Kok bisa Syiah Fatimiyah itu berkuasa, sangat eksis ya, di wilayah kaum muslimin pada saat itu? Nah ini masalah internal umat Islam. Ya. Muncullah dinasti-dinasti kecil yang ingin memerdekakan diri, melepas dari susunan teritori pemerintahan muslim. Ekonominya merosot. Muncul aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Kemudian muncullah Mu'tazilah, ya, zindik, perpecahan, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Dan satu sisi, kelompok Syiah Fatimiyah pintar melakukan strategi masuk ke kalangan kaum muslimin. Ini strateginya, Pak. Ketika Syiah Fatimiyah menguasai wilayah Afrika Utara, mereka tidak mengklaim dirinya Syiah. Sampai-sampai orang saat itu mengatakan ini kelompok Islam kebatinan. Kelompok Islam ada yang bilang juga ini bukan Syiah lah seperti itu, karena dia tidak pernah mengklaim Syiah. Dan lihat nasional. Iya, dan dia dakwanya halus sekali, menyebarkan para dai dengan pendekatan dakwah ke masyarakat halus dan lembut, bergerak secara terorganisir di bawah ada kementerian khusus ya, yang dipimpin seorang pemimpin tertinggi juru propaganda Syiah gitulah ya di Kairo, namanya Muayyad Al-Shirazi. Dia jadi punya badan khusus. Gitu. Ya, badan khusus untuk masuk ke wilayah kaum muslimin untuk mengubah dia dari sunnah dan kemudian menjadi Syiah, menyuplai senjata bagi pemberontak. Itu kasusnya nanti di Baghdad ada Abu Haris al-Basiri di Baghdad disuplai, ya, disuplai persenjataannya untuk memberontak kepada kekuasaan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pemberontakan ini berhasil selama 1 tahun lamanya, tahun 58 sampai 59, di mana saat itu ya nama Khalifah Fatimiyah disebut sebagai pengganti Khilafah Abbasiyah dalam khutbah-khutbah Jumat di pusat pemerintahan Sunni. Bayangkan, khutbah Jumat itu udah nyebut Khalifahnya itu ya, Fatimiyah bukan Abbasiyah, selama 1 tahun. Jadi ini halus ya. Mereka halus sekali dan mereka sangat lembut sekali. Begitu juga makanya saya lebih suka ke Syiah itu ya, selain kita mengkaji seperti ini, bahasa itu dakwah ke mereka. Ketika saya bikin buku Zionis Syiah itu, saya banyak didatangi orang-orang Syiah. Yang orang-orang Syiah ini, mereka mengatakan saya itu masuk Syiah ya, Bang, Ustadz gitu. Itu nggak tahu. Karena awalnya itu cuma kajian kitab biasa, kajian tafsir biasa, yang tafsir dipakai kita semua. Halus sekali, baru nanti 2-3 tahun lalu diajarkan kejelekan sahabat Nabi, gitu ya. Dan kemudian juga diajarkan juga tentang kitab-kitabnya Syiah seperti itu. Karena ini saya jurnalis ya Ustadz ya. Ini pengalaman saya pribadi wawancara, termasuk saya wawancara Syiah juga. Saya di Malaysia tuh wawancara tokoh Syiah Malaysia ternama sekali. Saya diajak masuk ke Husainiyahnya dia ini kitab-kitab kita seperti itu ya. Saya bilang waktu itu saya jurnalis ya kan. Ini tempat-tempat kita seperti itu. Lalu saya menyinggung hal yang sensitif. Karena wartawan tuh nggak kritis ya, skeptis. Nggak bisa cuman didoktrin gitu doang. Saya tanya, lalu pandangan antum ya, bagaimana tentang Umar bin Khattab? Ya, seperti itu. Kan dia bilang, oh itu tuh cuma fitnah, mohon maaf ya, fitnah Wahabi aja nih. Bilang kita tuh sesat ya. Ini dipecah belah nih oleh Wahabi, kata dia kayak gitu. Lalu saya katakan, bagaimana pandangan antum tentang Umar bin Khattab? Ya. Bukankah di kitab-kitab Syiah itu Umar bin Khattab dikafirkan? Apa kata Syekh ini? Dia mengatakan, Umar bin Khattab sih nggak kafir, hanya berpaling dari jalan Islam, kata dia. Ya, saya nggak tahu bedanya apa itu ya. Ustaz Tengku Azhar bisa menafsirkan. Ya. Nah ini keluar dari mulutnya beliau sendiri, gitu. Jadi saya fair, saya datangin Syiah, saya wawancara, saya ketemu, saya dialog gitu ya. Dia mengatakan ya Umar tuh nggak kafir, hanya berpaling dari jalan Allah, kata dia. Gitu. Mungkin dia takut ya bahasanya itu dibikin halus mungkin gitu. Nah kayak begini. Nah jadi intinya apa? Ya, Sunni sempat dikalahkan Ahlussunnah ya, sempat dikalahkan oleh Syiah Fatimiyah dan kemudian oleh pasukan salib disebabkan oleh masalah internal Ahlussunnah itu sendiri. Begitu juga kita hari ini. Penyelesaian masalah Ahlussunnah pada masa itulah dengan membenahi masalah internal. Nah, kita nih udah nggak dikonsolidasikan Ahlussunnahnya. Sekarang Ahlussunnahnya ada yang liberal, ada yang sekuler gitu kan. Ada yang sibuk bilang yang radikal tuh good looking gitu kan. Seperti itu. Ya, kita tidak lagi punya pakem keislaman yang kuat gitu ya.
Ada lagi sekarang program tadi ya, deradikalisasi dari barat ya untuk memecah belah, disebut ini fundamentalis, ini teroris, ini radikal gitu. Yang tolak ukurnya bahasa itu kan nggak jelas sampai sekarang, sumir. Ini yang mengkritik nggak hanya orang Islam kok, orang barat pun mengkritik itu. Ya. Orang-orang barat tuh mengkritik ya, pendekatan Amerika Serikat, pendekatan Eropa kepada umat muslim. Baru kemudian kan New Zealand itu ketika orang lagi sholat Jumat Ustaz ditembakin, dunia itu kebuka langsung bahwa Islam itu bukan teroris gitu. Ya. Sebaliknya ada orang yang nembakin umat muslim yang beragama non muslim ya, dia seorang Nasrani ketika sholat Jumat gitu. Akhirnya dunia tidak bisa mengelak bahwa ini tindakan teroris gitu. Gitu. Makanya Erdogan itu di PBB dia berani tuh ngomong tuh, ya. Dia bilang apa? Pernah nggak kita nggak jadi PBB di beberapa forum? Dia bilang pernah nggak kita mendengar istilah, mohon maaf nih, saya bukan Sarah ya, istilah Kristen teroris, istilah Buddha teroris, atau Yahudi teroris, atau bahkan kata Erdogan yang tidak beragama ateis teroris deh. Nggak ada tuh kita dengar. Padahal yang membunuh itu tadi ya di New Zealand itu bukan orang Islam, di Swedia lagi camping pemuda muslim ditembak gitu, puluhan orang meninggal, itu bukan orang Islam. Yang nyekek George Floyd itu yang sampai muncul viral tagar Black Lives Matter itu di Amerika, itu bukan orang Islam gitu. Yang bahkan menjadi korban itu ya orang-orang kulit hitam malah atas supremasi kulit putih. Artinya istilah teroris dan radikal itu sangat karet sekali, tergantung siapa yang bermain ya gitu. Di Myanmar ada orang muslim ya, Rohingya, kemarin nyampe Aceh lagi 255 orang menjadi korban genosida. Yang ngomong genosida udah PBB sekarang diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Yang membunuh orang Rohingya ya, itu pemerintah Myanmar dan bahkan diagitasi oleh biksu-biksu Buddha, korbannya umat muslim. Tapi kok kita jarang mendengar gitu tindakan-tindakan seperti ini disebut teroris kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu salah yang sedikit saya singgung soal tentang terminologi tersebut ya, intinya saya kembali ke masalah ini ya. Solusi kita pada hari ini juga bukan melulu nih misalkan ya, udah kita habisin gitu ya. Ada satu fase saya lihat ya, beberapa orang Syiah di Indonesia itu yang memang kena doktrin Syiah. Buktinya nih ya, nama-nama orang Syiah di Indonesia itu ada yang Umar Sahab, Umar Segap di Solo gitu ya. Lah itu kan sahabat Nabi ya Umar ya, yang sama orang Syiah tuh nggak disukain juga. Artinya dia nih al-sunnah aslinya, bukan aslinya itu Syiah. Nah makanya pendekatan itu dakwah gitu. Nah ini mungkin Ustadz Azhar ya di Anas nih Ustadz, kita ada nggak data berapa orang-orang Syiah yang udah kembali al-sunnah misalnya? Ada nggak tuh data gitu ya? Kemudian kalau di Nigeria tuh ada tuh, ulamanya tuh udah metain di prom Syiahnya ada segini, masuk Syiahnya gara-gara ini. Ada yang cuma karena sembako ya, ada mie instan ya, ada yang kemudian karena faktor keuangan, iya mut'ah misalnya di prom si B Syiahnya segini. Nah itu dipetakan, lalu dirumuskan bagaimana pendekatan kita sama mereka. Itu seperti itu ya. Itu dalam kasus Syiah. Nanti ada lagi banyak ya, ada karena materi ada juga Israel, Cina gitu ya. Ini karena waktunya terbatas, tapi secara umum itu yang bisa saya sampaikan gitu ya dalam kajian ini untuk sementara. Nanti mungkin bisa kita sharing dialog ya maupun tanya jawab mengenai persoalan tentang dunia Islam. Itu Ustaz yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sangat lengkap sekali apa yang telah disampaikan beliau, mulai dari berbagai negara Syam, beliau ceritakan Lebanon, Suriah, Palestina, dan hingga terakhir masalah Syiah. Ya, dan begitu kita ketahui bahwa secara internal Syiah itu pun juga terjadi konflik, ya, bahkan korbannya pun lebih daripada Ahlus Sunnah seperti itu. Ya. Dan tentunya bagi anda semuanya yang sudah bersama pertanyaan, di hadapan saya ada 2 buku yang kami diberi kesempatan hanya 2 penanya saja, dan 1 penanya 1 pertanyaan. Ya, silahkan nanti bisa mengatakannya dan untuk berhak mendapatkan 1 buku tentang banjir darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kaum muslimin yang soal akan kita bedah ya, waktu mendatang. Silakan penanya
0853 Kedua, ada yang kedua? Oke. Silakan yang pertama dulu. Panitia kalau saya untuk 0853 0853 1459 1459 0514. 0514. Iya. sebutkan nama dan satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Taufik Rahman. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana sikap kita sebagai Muslim atau khususnya pemuda Muslim menghadapi konspirasi politik yang sudah dijabarkan oleh Ustaz tersebut. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua, silakan media bisa disampaikan ke panitia. Agak berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Ustaz berdua ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi sikap kita terhadap konspirasi kaum kufar yang telah dibawakan tadi, bagaimana kita masalah di Indonesia, khususnya di Solo ini, sikap kita bagaimana? Apakah kita hanya sekedar ngikut atau mungkin punya prinsip yang tegas yang tentunya prinsip ini tidak melanggar batas-batas hukum yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup dua pertanyaan saja dan bisa kita simpulkan bahwa pertanyaannya mirip saja. Nanti sekarang bisa dijawab secara singkat sekaligus proses step satu. Dan sekali lagi bagi teman sekalian yang kiranya belum mengeluarkan donasi ya, masih terbuka untuk infak yang lewat dari panitia yang sudah disediakan di depan ada, di samping masjid sudah ada. Silakan kita akan memberikan donasi terbaik kita pada malam ini kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga kegiatan sosial kemanusiaan Anas dan juga awal serta untuk selanjutnya silakan bisa dijawab. Bismillah, nanti biar di sebagian bisa ditambahkan oleh beliau Sufizaro. Jadi dari dua penanya tadi, sebenarnya problem kita ini untuk menuntaskan atau untuk menghadapi konspirasi tadi, kalau kita lihat sejarah tadi, misalnya tadi sudah disebutkan juga oleh beliau Sufizaro, ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Majid ya, Al-Kilani dia menulis buku dengan judul Hakada Adatil Quds wa Hakada Jil Salahuddin. Beginilah kembalinya, jadi kalau terjemahannya secara literal, seperti inilah kembalinya Al-Quds dan seperti inilah bangkitnya generasi Salahuddin. Beliau mengatakan bahwa pasca perang dunia pertama itu mental umat Islam betul-betul hancur ya waktu itu. Maka solusi utama untuk kembalinya umat Islam meraih kejayaan yang nanti kemudian berhasil melahirkan generasi Salahuddin, itu yang pertama adalah tidak lepas dari ilmu. Ini penting. Ini solusi utama. Karena saya melihat begini, kita kadang-kadang berbicara tentang konspirasi, kita anti tentang konspirasi, kita selalu bicara ini konspirasi kafir. Padahal apa? Di sisi yang lain, kita malah terjebak dalam permainan konspirasi mereka. Lah maka untuk menuntaskan ini adalah apa? Nah, kita harus menguasai ilmu, ya. Baik itu ilmu syar'inya maupun ilmu kauninya. Ini tidak boleh dipisahkan ya. Makanya sekarang alhamdulillah ya di pondok-pondok pesantren ya, yang dulunya fokus mengkaji ilmu-ilmu syar'i dan sebagainya, tetap juga diberikan masukan-masukan kepada mereka, diberikan kepada mereka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dengan ilmu kauniyah. Lah kalau kita hari ini dari sisi ilmunya sudah lemah, maka tidak mungkin kita bisa menghadapi konspirasi mereka. Ya. Oleh sebab itu maka solusi utama yang harus kita jawab ya, dan harus menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita hari ini harus berilmu. Kita hari ini mungkin sangat aneh
sangat sangat berat, sangat menyesal berhadapan dengan para politikus yang ada di Indonesia ini yang mereka anti terhadap Islam dan sebagainya. Ya, pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan 4 tahun atau 5 tahun ke depan lahirnya para politisi muslim yang baik gitu. Makanya ini anak-anak, adik-adik, yang mas-mas ya, yang hari ini masih tingkatnya SMA dan sebagainya, kalau nanti kuliah ambil tuh jurusannya jurusan ilmu politik gitu. Sehingga kita berharap 4 tahun atau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang lahir politisi-politisi yang lahir dari masjid itu. Ya, politisi-politisi yang lahir dari pengajian. Politisi-politisi yang lahir dari pengajian atau dari halakoh atau dari majelis-majelis taklim, bukan dari mana? Dari comberan atau dari yang nggak jelas gitu. Sehingga 10 tahun yang akan datang, politisi yang berbicara tentang politik di negeri ini, politisi yang mereka membawa nama Islam, membawa misi Islam. Nah, ini ilmu, kan nggak bisa langsung tiba-tiba orang jadi politik kecuali apa? Kalau dia punya duit, tapi apa berangkat dari ilmu. Begitu juga kita bicara tentang ekonomi dan sebagainya. Oleh sebab itu maka tantangan terbesar kita hari ini dan menjadi solusi terberat juga bagi kita untuk menghadapi konspirasi tadi. Amerika membangun kajian ilmiahnya. Bahkan saya baca itu dari 250 riset, lembaga riset tentang keislaman, itu 70%-nya ada di Amerika Serikat. Jadi mereka membangun lembaga-lembaga riset tentang apa? Tentang Islam. Orang Islam itu kayak apa? Bahkan sampai mereka sudah bisa tuh memetakan gitu ya. Ustadz Pizarro ini orangnya kayak apa? Tengku Azhari ini siapa? Saya ceritakan, saya pernah ngisi di Universitas Muhammadiyah di hadapan anak-anak mahasiswa. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz itu jamaahnya jamaah apa? Karena menurut saya Ustadz itu salafi kayaknya enggak. HTI, Ustadz bicara khilafah, tapi kayaknya bukan HTI. Kemudian tarbiyah apalagi? Jas, bukan jas juga itu. Gamis. Ikhwanul Muslimin juga jamaah tabligh apalagi gitu aja. Jadi kalau setingkat anak mahasiswa UMS itu sudah bisa membaca saya ya. Dia membaca maksudnya ini aneh, Ustaz Tengku ini aneh. Semacam. Dia bicara khilafah tapi kok bukan sebagaimana bicara khilafahnya HTI. Lah itu apalagi Barat tuh sudah bisa. Sesama orang pakai gamis, sesama katok cingkrang itu udah bisa dibedakan. Nah, ini cingkrangnya jamaah tabligh. Ini cingkrangnya apa? ISIS, ya kan? Nah, ini cingkrangnya itu sudah bisa dibedakan. Lah sekarang kita, apa yang sudah kita riset itu loh? Kita katakan musuh kita Amerika misalnya, atau kalau di Solo musuh kita Syiah misalnya. Lah sekarang bagaimana riset kita tentang Syiah itu? Bagaimana riset kita tentang Amerika, tentang musuh-musuh kita? Lah makanya bayangkan ya tadi sudah disingkat ya bagaimana Muhammad Al-Fatih itu, Masya Allah di waktu belasan tahun sudah ada menguasai 7 bahasa. Sebagaimana Ustaz Pizarro tadi 7 bahasa itu kan ya. Nah, makanya ini menjadi tantangan bagi kita. Nah silakan ya, yang hari ini punya umur, punya waktu, masih usia, masih muda, silakan ya menjadi pakar bahasa, silakan ya. Ada yang ngambil bahasa, tadi bahasa Persia ya, supaya nanti ke depannya ketika kita membedah kesesatan Syiah, nggak lagi pakai buku bahasa Arab, tapi buku apa? Persia. Kita hadirkan karyanya Khomeini pakai bahasa Persia. Atau kita bicara tentang apa? Tentang Barat. Yang kita baca bukan lagi pakai bahasa Arab, tapi apa? Bicara pakai buku bahasa Inggris sebagainya. Dan ini yang menjadi penting bagi saya ketika saya kuliah itu, saya bertemu dengan dosen-dosen saya yang mereka bisa dikatakan liberal ya, seperti Pak Yudian Wahyudi itu kan dosen saya, 7 bahasa. Jadi memang orang-orang yang hari ini kita anggap liberal ya, itu memang yang pertama kali mereka genjot itu adalah apa? Bahasa. Kalau Pak Yudian itu bahasa Indonesia sudah pasti,
bahasa Inggris, bahasa Arab, Perancis, kemudian bahasa apa lagi ya, Italia, pokoknya 7 bahasa. Dan menariknya, walaupun mereka itu ke bidang liberal dan liberal, tapi masya Allah, itu mahasiswanya ngomong sendiri, ya. Sholat tahajudnya nggak berhenti. Pak Yudian tuh jam 2, jam 3 sudah pasti bangun dan sholat tahajud. Apalagi dia punya namanya apa? Punya torikot namanya Sunanul Ambiya. Lah kita teriak jihad, malam turun. Terus piye itu lah. Mereka kita bilang liberal, mereka liberal, tapi apa? Sholat malamnya jos, jam 3 sudah bangun. Dan itu persaksian dari beberapa dosen ya. Jadi beberapa dosen di UIN Sunan Kalijaga tuh tahu betul. Pak Yudian itu masya Allah itu kalau sholatnya, dan dia sudah berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ftahli abwaba istana. Ya Allah, bukakan untukku pintu istana. Sejak tahun berapa? 1984. Baru dikabulkan tahun berapa? 2019 atau 2020 ketika dia diangkat menjadi kepala BPIP. Dia bilang, tahu nggak kalian? Saya berdoa kepada Allah supaya masuk di istana negara, pejabat istana sejak tahun berapa? 84. Tiap malam, Allahumma ftahli abwaba istana wa abwaba Harvard wa abwaba McGill. Kita nggak pernah minta sama Allah. Oleh sebab itu, makanya penting bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan, nanti kita tambah Ustaz Zarul, solusi yang paling penting adalah apa? Ilmu. Ya. Ini penting ya, supaya kita lepas dari doktrin lah ya. Sudah tidak saatnya lagi kita langsung kafir, tohut ya. Mana-mana kafir, tohut, tapi besok pagi kerjanya di depan kantor tohut. Ya. Jadi apa? Parkirnya depan kantor tohut. Pada setiap pengajian tohut, kafir, besok depan kantor tohut. Ini kan nggak nyambung antara. Lah ini buah dari doktrin. Ya. Kenapa mereka bisa doktrin kayak gitu? Karena minimnya ilmu mereka. Bahkan bukan hanya sekedar minim, bahkan ilmu mereka itu apa? No. Lah oleh sebab itu maka saya mengajak kepada kita ikhwas sekalian, mari kita bangkit, kita raih kejayaan Islam ini, kita hadapi konspirasi ini dengan apa? Dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Bizarus senang. Iya. Ya, saya tadi udah banyak disinggung oleh Ustaz Tengku. Saya teringat ketika menjawab pertanyaan tentang apa harus kita hadapi sekarang. Selain tadi juga udah disinggung betul ya, faktor ilmu ya. Kalau kita lihat ya, Theodor Herzl ya, tokoh-tokoh Yahudi itu tokoh-tokoh intelektual yang mereka bergerak secara bersamaan untuk membagi peran agar berdirinya negara Zionis Yahudi. Ada yang tugasnya ngelobi Sultan Abdul Hamid, ada yang tugasnya masuk ngerusak Utsmaniyah, ada yang melakukan lobby ke Inggris, ada yang bikin jalan untuk masuk ke Palestina. Itu dia bagi peran. Nah kita tuh sudah saya sekarang bagi peran. Ada yang pakarnya di ekonomi, ada yang pakarnya teknologi, ada yang dai, ada yang mubalik, ada yang politisi, ada yang parpol, gitu ya. Ada yang sekarang mendapatkan amanah untuk menjadi bupati ya, atau wali kota segala macam. Nah, itu harus sama-sama itu bergerak bersama. Gitu. Kedua yang saya lihat ini sama juga, ya, mengokohkan Ahlussunnah dengan lebih banyak melihat persatuan di antara kita ketimbang perbedaan. Beda itu udah pasti ada, ya. Ya Ustadz Tengku Azhar good looking, saya tuh nggak good looking kayak gitu kan, seperti itu. Ada yang misalkan ada yang kunut, ada yang nggak kunut seperti itu. Tetapi selama Ahlussunnah maka dia saudara kita. Gitu. Saya ingat tahun 2014 ketika liputan ke Turki itu konferensi ulama Syam. Itu 2 tahun setelah revolusi Suriah ya. Itu ulama itu duduk bareng kayak kita depan gini. Yang satu ada yang pakai jambul, topi khas NU-nya Suriah. Yang satu ada yang salafinya, ada yang ikhwaninya. Tapi kalau udah urusan persatuan umat dan soal isu Suriah, mereka satu suara. Ya, walaupun mereka tuh berbeda-beda seperti itu. Makanya bagi kita sekarang ya, kita dorong persatuan ya, kita juga melakukan upaya terus konsolidasi untuk menguatkan
umat muslim ini. Yang ketiga, jangan lupa kita kalau dakwah tuh kita lihat level orangnya tuh kayak gimana. Ada memang orang levelnya tuh anak-anak awam. Yang anak-anak awam itu yang mungkin ya dia masih begajulan, masih selengean, yang pendekatan dakwahnya nggak bisa keras, ya. Bahkan orang-orang yang nggak begitu paham Islam itu kita dakwah dengan lembut, ya. Ini pengalaman saya ketika bertemu orang-orang Syiah ini, ya. Dia bilang dakwahnya itu lembut, ya. Makanya saya nggak curiga ini kelompok Syiah, kata dia. Dia datang lembut, Ustaz, bahkan kita nggak punya apa-apa, kita butuh apa dikasih. Nah kita tuh juga nggak tuh kiri kanan tuh ada kekurangan nggak? Lagi COVID-19 kayak gini kan, ada yang butuh beras nggak, ada yang butuh mie nggak, tuh dilihat. Kadang-kadang orang-orang itu kelompok-kelompok tertentu itu bahkan nggak hanya Syiah, ya mohon maaf kalangan Nasrani memanfaatkan kondisi ekonomi kaum muslimin untuk menjalankan misinya, kayak gitu. Nah jadi di sini kita memang perlu mapping, ya kita perlu tuh kita mapping kelemahan tantangan kita seperti ini, SDM kita ada kayak gini, lalu bagaimana solusinya? Nah, udah belum tuh kita nge-mapping, ya, melakukan pendataan, pemetaan bagaimana pendekatan dakwah kita gitu. Kemudian jangan mudah juga kebeli sama musuh. Yang biasa itu godanya itu harta. Pengalaman dulu Utsmaniyah jatuh, ya, beberapa kemudian negara-negara itu merdeka sendiri, itu iming-iming harta. Yang padahal iming-iming harta itu adalah upaya Inggris atau upaya Perancis untuk bisa menekan umat muslim. Kayak seperti sekarang nih terjadi di dunia Palestina, ya, yang Palestina itu dijual, ya, dengan dijual oleh beberapa negara dengan imbalan negara tersebut bisa menjalin ekonomi dengan kekuatan Barat. Gitu. Akhirnya yang menjadi korban ialah bangsa Palestina. Yang selanjutnya banyak yang baca. Ya. Ini kadang Ustadz, ya, kita ini kurang baca. Umat Islamnya ini kebanyakan sukanya nonton. Ya, nggak salah, bagus juga nonton, tapi baca itu biasanya lebih lama tuh di kepala kita. Udah belum kita tuh baca sejarah, baca fikih, ya, mempelajari kitab-kitab Islam, ya. Tadi saya tuh ke sebuah ponpes, ya, di Karanganyar, itu juga kuat tuh kajian kitabnya, dididik dari awal tentang kajian Islamnya gitu. Karena ini yang saya lihat polanya Sultan Mehmed itu seperti itu. Ya. Dia pertama itu pelajaran agama Islamnya udah tamat dulu. Al-Quran, hadis, tafsirnya udah selesai. Baru kemudian masuk militer, masuk astronomi, masuk sains, seperti itu. Nah, itu kita kasih pola-pola bertahap hingga akhirnya kita bisa melahirkan generasi robani. Zaman dulu tuh nggak semodern sekarang. Sekarang tuh udah fasilitas sudah banyak, ya, tempat sudah banyak, bahkan kajian sekarang udah online nih. Ya, kita ngomong di Solo, yang di Sumatera bisa dengar, yang di Malaysia bisa dengar, ya, yang bahkan di negara-negara lain itu bisa dengar. Dan itu dimanfaatkan. Kita tuh ada waktu untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu lagi, ya, termasuk saya juga belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya gitu. Nah itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya, karena kita ini belum ada yang bisa kita lakukan yang dari kita aja dulu, lingkungan kita aja dulu gitu. Kalau negara-negara itu udah mulai kan, misalkan tuh, ya, ada Turki, ya, ada Qatar, ya, itu mulai melakukan Qatar itu kenapa, ya, Arab Spring itu nggak terjadi tuh di Qatar tuh. Kenapa? Pemimpinnya itu soleh, ya. Ada orang nggak punya miskin itu dibantu, gaji pegawai Gaza aja di backup sama Qatar, bayangkan. Ya. Itu udah muslimin ringan gitu untuk memberikan sesamanya seperti itu. Dan disinilah kita makanya perlu bersinergi gitu, ya. Ini misalkan ada ustadz, kita butuh punya mahat pesantren, nggak ada uangnya, itu bantu sebisa mungkin. Gitu. Yang bantunya sih kalau memang kita nggak ada dana, yang bisa aja tuh kita bantu seperti itu. Dan ini yang karena saya lihat tadi yang disebut Ustadz Tengku juga dari buku yang tadi itu, polanya kan tuh madrasah, Ustadz, ya. Yang dilakukan saat itu oleh kaum muslimin yang membentuk madrasah, meningkatkan taraf keilmuan, makanya orang-orang itu tidak kemudian tergoncang seperti itu. Itu mungkin Ustadz sedikit yang bisa saya tambahkan dari keterangan Tengku Azhar tadi, semoga bisa bermanfaat. Demikian jawaban dari dua pertanyaan. Mau Ustaz, kopi Ustaz. Air putih itu. Banjir udara, kisah atas sebagai terhadap Kiai Sabri dan kaum muslimin. Dan ini insya Allah akan kita redam oleh GBM Surabaya waktu dan tempat nanti akan disampaikan di acara selanjutnya. Baiklah hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara dan di mana acara selanjutnya dengan menutup. Namun sebelum kita akhiri, ntar saya kasih ke antum kan dari Japri, ya. Ntar saya
WhatsApp juga bisa. yang telah menyampaikan acara yang selesai. Itu masih di kantor berita atau di Masih gitu. Masih juga karena kantor untuk pemerintah sebagai nama itu nggak berasa jadi masih berdampak itu kantor resmi negara gitu. Dan Turki itu kan ya dia masih kadang memakai siap